Oke, selamat apa ini? Oh, pagi. Ya, berarti semangatnya pagi. Selamat pagi teman-teman. Malam, walaupun malam tapi tetap semangat pagi. Ya, gimana? Sudah siap untuk disuntik malam hari ini? Siap. Ya, suntiknya dengan suntikan yang untuk itu ya, sapi yang segini. Ya. Jarumnya 5 meter, tabungnya 20 hektar ya. Ya, kita akan nanti diberkati melalui seminar kesehatan. Jadi teman-teman nanti bisa belajar sama-sama tentang mengelola kesehatan kita. Ya, salah satunya adalah mengelola kesehatan tubuh. Ya. Mensana Incor. Oh, masih tahu ya, puji Tuhan ya. Oke. Kita akan mulai ibadah kita malam hari ini. Kita akan pujikan Terima Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai gelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan padam semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan padam semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, hanya teman-teman saja. Surga nyata penuhiku. Ya, salah satu kunci kita sehat adalah bersuka cita. Ya, kita minta Tuhan agar Tuhan selalu memberikan sukacitanya dalam kehidupan kita. Kita akan masuk dalam doa, kita akan pujikan Bapa, ku datang padamu. Bisa semua lagu ini? Bisa, oke. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu melimpah setia.
manusia, menghadap orang, tapi kita sedang menyembah Tuhan, mencari Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita semua. Kita pujikan refnya. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami tidak mau berhenti mengucap syukur kepada Tuhan, karena kalau kami ada di pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan malam hari ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami berkumpul mencari Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berbahagia, remaja-remaja yang sukses, karena hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Kami tahu berterima kasih kepada Tuhan, dan Tuhan pasti disenangkan melalui apa yang kami kerjakan. Mari Bapa, malam ini kami akan lebih lanjut memulai ibadah kami lebih dalam. Engkau yang hadir berkarya mimpin kami semua, Engkau mengurapi kami semuanya. Teristimewa nanti Engkau akan memberkati Kak Dr. Tamara yang akan menyampaikan materi dan juga firman Tuhan di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan juga sertai langkahnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke. Sehat semua di sini? Amin. Ya, kalau kita ketemu Bu Dokter pasti yang ditanyakan pertama adalah sehat atau sakitnya. Ya, ayo puji Tuhan semuanya sehat. Kalau ada yang kurang-kurang sehat dikit, it's okay ya. Yang penting semangat. Oke, tetap bangkit berdiri ya. Habis ini kita akan nyanyikan lagu theme song malam hari ini. Oh, belum kelihatan ya? Oke ya. Theme song kita. Bahkan ini menjadi moto di salah satu apotik yang kakak pernah tahu. Ya, ada apotik gitu lagu ini. Nah, tapi sebelumnya atau kita nyanyikan dulu aja, setelah itu nanti kakak ajak kita mengasah konsentrasi kita ya. Hati yang gembira adalah obat, hati yang sedih adalah racun. Ya, oke. Semuanya tepuk jari, yo. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang sarangi yuk, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ya, yang nyanyi semangat, yang main musik juga semangat-semangat. Oke, ya. Kita nyanyikan satu lagu sebelum nanti kita akan nyanyi satu lagu lagi untuk firman Tuhan ya. Semuanya bersuka cita? Suka. Cita? Cita ya. Hatiku penuh nyanyian. Yuk. Hatiku penuh
hafal boleh nyanyi. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala. Dialah Raja, Dialah Raja, Raja. Dialah apa? Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak Raja, aku anak Raja. Engkau, kau anak Raja. Kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja. Kita semua anak Raja. Haleluya, haleluya, di Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi hatiku, hatiku penuh nyanyian, amin. Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Oh, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala. Dialah Raja, Dialah Raja, Raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Oh, Dialah Raja. Aku anak Raja. Aku tunjuk temennya. Kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja. Kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya, aku anak Raja, kita anak Raja. Kita semua adalah anak Raja. Ya, malam ini kita akan sambut firman Tuhan. Firman malam hari ini adalah tentang bagaimana kita menghargai kesehatan, ya, karena dalam hidup ini kita diberikan Tuhan kesehatan, itu adalah satu kesempatan, ya, untuk kita beraktivitas, terlebih kita menyenangkan Tuhan. Kita memujikan hidup ini adalah kesempatan. Kakak undang kita bangkit berdiri kembali. Kita menyanyikan lagu ini dengan penuh syukur, ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
Dr. Tamara. Aku masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Katakan hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan Yesus sudah kumpulkan kami semua anak-anak remajamu di ruangan ini, dan kami boleh bersuka cita memuji muliakan nama Tuhan. Malam hari ini Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan, sekaligus kami juga lebih memahami bagaimana kami menjaga kesehatan tubuh kami yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kami. Berkati kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah Tuhan, kuasa yang datangnya daripada Tuhan yang senantiasa melingkupi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, kaget ya. Silakan duduk kembali teman-teman. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Oke, jadi temanya healthy teens, happy teens ya. Agak nggak biasa ya kakak nyampaikan firman pakai jas kebesaran. Ya. Kebesaran Kak longgar XXL gitu, enggak ya. Nggak biasa gitu ya. Nah, kakak cerita sedikit kalau misalkan kakak udah sejak kakak jadi dokter ya, tahun lalu kakak dilantik. Pertanyaan yang paling sering kakak dapat itu satu teman-teman ya. Bu dokter gejalanya apa? Bukan itu pertanyaannya. Ini beneran dokternya gitu ya. Karena umurnya kakak masih muda tapi sudah pakai jas gini gitu ya, kelihatan kayak anak kecil pakai jas mamanya mungkin ya, nggak tahu juga ya. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan sudah bawa kakak sampai di titik ini dan kakak berkomitmen gitu ya, apapun profesinya, begitu juga nanti teman-teman, apapun profesinya, jangan lupa untuk melayani Tuhan dengan profesi kita, gitu ya. Oke, malam hari ini kakak bakal nyampein healthy teens, happy teens. Mengapa sih penting membahas kesehatan pada remaja? Kita bakal baca ayat firman Tuhannya di 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang dia di dalam kamu. Roh Kudus yang berasal dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Oke, terima kasih. Di sini ada kata pentingnya, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dan apakah tubuh kita ini punya kita sendiri? Firman Tuhan bilang, bukan. Punya siapa terus? Punya Allah, wong Allah yang bikin. Ingat ya, kita dibentuk dari debu dan tanah, dibentuk sendiri oleh tangan Tuhan, bukan cuma dari firman-Nya, tapi dibentuk sendiri seturut atau sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Berarti kita ini spesial apa? Biasa aja, teman-teman. Spesial ya, harusnya pakai telur Wah, kalau martabak bener ya, enggak ya. Lanjut. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah juga di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu di dalam kamu. Oke, thank you. Di situ ada kata penting lagi, kamu adalah bait Allah. Kamu semua satu-satu yang hadir di sini adalah bait Allah. Dan di situ kata penting lagi, orang yang membinasakan bait Allah, ya, maka apa konsekuensinya? Allah akan membinasakan dia. Ini bukan hanya firman untuk orang lain yang mau nyelakain kita, tapi warning juga buat diri kita sendiri. Kita ini sudah memperlakukan tubuh kita dengan benar atau enggak? Oke, dari firman yang kita baca 2 tadi, kakak bisa simpulkan bahwa badan kita, tubuh kita itu adalah wadah. Tahu wadah ya teman-teman ya? Tempat atau vessel kalau bahasa Inggrisnya. Jadi tubuh kita ini didesain Allah sedemikian rupa karena nantinya tubuh kita ini akan menjadi bait Allah atau bait Roh Kudus. Roh Kudus akan tinggal di dalam
hidup kita, di dalam tubuh kita, di dalam diri kita. Nah, karena kita nanti yang akan menerima curahan Roh Kudus itu tadi, maka kita mau pilih tubuh kita itu disediakan seperti apa? Seperti gentong yang bagus kayak gitu untuk kita mau terima curahan Roh Kudus, atau mau jadi apa ini? Kelihatan nggak? Gelasnya pecah bocor. Nah, kita mau mempersiapkan tubuh kita seperti apa? Nah, itu kenapa kita penting untuk kita bisa mempersiapkan diri kita, tubuh kita dengan kesehatan paling baik supaya kita nantinya bisa siap menerima Roh Kudus. Oke. Ini adalah topik pertama yang bakal kita bahas, teman-teman ya, malam hari ini, yaitu merokok. Ada yang merokok di sini, angkat tangan. Oke. Jadi merokok itu merupakan salah satu dari 10 anjuran Kemenkes atau Kementerian Kesehatan terkait PHBS. Ada yang tahu PHBS? Betul banget, perilaku hidup bersih dan sehat. Ini Kemenkes tahun 2019, teman-teman BTW. Jadi tahun sebelum itu aturannya atau anjurannya bukan tidak merokok. Tapi kalau teman-teman cari sumber lama, dia akan bilang merokok di luar rumah, bukan tidak merokok, anjuran awalnya. Begitu diperbarui, kalau kakak nggak salah tahun 2019, Kemenkes menegaskan bahwa aturan PHBS baru adalah tidak merokok sama sekali. Nah, bayangin ya, maksudnya aturan secara duniawi saja yang dibuat oleh Kemenkes itu, aturannya menganjurkan untuk kita tidak merokok, karena sebegitu besarnya impact atau dampak dari merokok. Sehingga kita harus paham juga, kenapa sih kita sebagai anak Tuhan gak boleh merokok, gitu ya. Kita lihat sekarang segala lapisan usia sudah merokok ya, bocil sekecil itu sudah pegang rokok. Bocil yang ini juga. Bocil yang ini apalagi ya, merokok semua. Mbah juga merokok. Mbah yang ini juga merokok gitu ya teman-teman ya. Dari orang yang kaya, yang kekar gitu ya, laki-laki merokok. Sampai yang mohon maaf ya, hidupnya kekurangan juga masih mampu beli rokok. Perempuan juga sekarang gak sedikit yang merokok. Bahkan kakak beberapa kali tahu perempuan dengan atribut agama tertentu, kakak gak sebut ya, kakak percaya kalian juga paham maksud kakak. Perempuan yang pakai atribut agama tertentu ya, gini, berani merokok di mana aja gitu ya. Kakak sering ketemuin di kafe-kafe, mereka merokok gitu ya. Oke ya, itu urusan mereka, tapi ya anyway. Bahkan laki-laki katanya kalau misalkan gak merokok katanya apa? Banci ya teman-teman ya. Lah terus ini apa? Kenyataannya banci juga. Iya. Nah, jadi sebenarnya apa sih esensi merokok gitu ya teman-teman ya. Kakak temuin suatu jurnal nanti malam hari ini karena temanya seminar kesehatan. Kakak bakal ngajak kalian lebih banyak untuk analisis jurnal-jurnal ya. Jadi enggak cuma kata penelitian A, penelitian B, tapi kakak hadirkan langsung jurnalnya di sini ya. Kakak temuin penelitian di Belanda, ini dalam bahasa Belanda. Nih, bahasa Dutch ya di situ. Kakak translatein ke bahasa Inggris yaitu the health effects of smoking. Apa artinya? Dampak kesehatan dari merokok. Oke, pintar-pintar teman-teman. Di sini disebutkan banyak, pakai banget satu tabel isinya dampak kesehatan dari merokok. Dia kumpulkan semua penelitian di sini dikelompokkan berdasarkan tahunnya tentang dampak merokok. Kakak nggak tahu artinya jujur aja. Cuman yang kakak bisa kenali adalah di sini, kepencet. Di sini ada kata COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, atau diartikan penyakit paru obstruktif kronis. Gitu, penyakit itu biasanya disebut orang-orang paru-parunya molor, gitu ya. Kalau orang sini, orang Jawa bilangnya paru-parunya molor, dok ini sudah lama gitu ya. Kakak dulu awalnya juga bingung, paru-paru molor. Kenapa bisa molor pak? Cuman begitu kakak pahami ternyata yang dimaksud adalah paru-parunya melebar karena terjadi penyumbatan. Karena bagian, kalau teman-teman belajar bronkiolus, alveolus, sudah pernah tahu ya, bagian bronkiolusnya itu menyempit, kena rokok, sehingga dampaknya adalah air trapping atau udaranya itu terperangkap di dalam
paru. Sehingga orangnya kalau mau ngeluarin udara susah amat, harus bersiul. Aneh ya, tapi emang kayak gitu. Supaya udara bisa keluar dia harus mencucukkan bibirnya supaya dia bisa keluarin udaranya dengan bebas. Susah amat hidupnya ya. Kayak gitu, itu salah satu dampaknya. Yang kedua belum lagi kanker paru. Teman-teman pasti pernah lihat ya perbandingannya paru-paru normal, paru-paru kanker, sering banget ya di buku ya. Ada nggak yang bertanya-tanya ini bener nggak sih gitu? Beneran nggak sih gitu? Kakak bisa jawab ya dari sini, beneran teman-teman. Ya jangan tanya, kakak kok bisa tahu kak? Kok kalau beneran kanker paru-paru yang kanker seperti itu ya kakak sekolah kedokteran gitu ya, yang ada pelajaran anatominya. Kalian bisa bayangkan sendiri gimana kakak bisa tahu. Oke. Intinya itu benar gitu ya. Belum lagi kerusakan di mata, di situ ada kata katarak, ada ulkus peptik, itu rusaknya lambung, terjadi luka-luka di lambung. Kankernya ini kanker, kategori kankernya banyak ya, dari paru-paru, laring, AML, leukemia akut myeloid, yes, itulah ya, banyak kata-katanya sulit gitu ya. Intinya dampak kesehatan yang ditimbulkan sebanyak itu. Nah, kakak pengen brainstorming nih. Kira-kira teman-teman udah tahu nggak kalau merokok itu bahaya? Tahu dong, ya nggak sih? Dari kecil udah dibilang nggak boleh merokok karena merokok itu ngerusak kesehatan. Kakak mau brainstorming, kakak mau tanya pendapat teman-teman. Kira-kira kenapa anak-anak, orang muda, orang tua tetap merokok? Kakak pengen ada pendapat di sini. Kenapa menurut kalian merokok itu masih enjoy dilakukan orang-orang? Kenapa? Mempunyai zat adiktif. Good. Apa itu zat adiktif? Ya, kayak zat yang bikin kecanduan. Wah, cakep banget, tepuk tangan dong buat teman kita weh. Karena merokok itu punya zat yang bikin kecanduan, betul banget. Ada lagi nggak? Iya, boleh. Karena menurut mereka itu dengan merokok itu bisa kayak menghilangi stres. Ini jawabannya kakak cari. Thank you. Tepuk tangan lagi dong buat teman kita. Oke, jadi yang ada dua jawaban yang betul dua-duanya. Yang pertama, merokok itu menyebabkan kecanduan. Sekali pakai rokok, mereka akan cari lagi. Bahkan merokok itu juga punya efek untuk semacam kebal ya teman-teman ya. Jadi pertama 1 hari cuman 1 batang. Nanti udah jalan 1 bulan, 2 bulan, 1 batang kayak gak ngaruh, gak enak gitu ya. Kurang, 1 hari jadi 3 batang. Lama-lama sudah berpuluh-puluh tahun merokok, 1 hari bisa habis 1 pak, 2 pak. Ya, itu biasanya napasnya udah begini di IGD. Gitu ya teman-teman ya. Ya, itu sering banget kakak temuin gitu ya. Dan mereka pasti kalau misal ditanya, mau nggak Pak berhenti ngerokok kalau tahu zaman dulu sekarang hari ini bakal gini, dia pasti mengangguk dengan sangat semangat gitu ya. Dia bakal mengurangi rokok kalau dia tahu efeknya seperti itu. Tapi ya udah terlambat gitu ya teman-teman ya. Dan yang kedua adalah merokok katanya bikin mengurangi stres, bikin fokus. Bener? Teman-teman sering dengar gitu ya, merokok itu membuat aku penuh dengan inspirasi gitu ya teman-teman ya. Tapi kenyataannya, yuk kita lihat jurnalnya lagi. Ini adalah jurnal dari American Journal on Addictions. Kita bisa lihat merokok itu termasuk topik adiksi, kecanduan, bener banget. Di sini dibilang quality of life and smoking. Ada yang tahu artinya? Low quality of life and depression are associated with higher odds of smoking initiation. Alah, angel ya teman-teman ya. Ada yang bisa ngertiin? Mungkin buat kakak? Enggak usah kak. Nah, kakak masukin Google Translate gitu ya. Artinya kualitas hidup yang rendah dan depresi dikaitkan dengan kemungkinan lebih tinggi untuk inisiasi atau memulai merokok. Ya. Dan ini yang penting. Ini yang tadi katanya merokok bisa bikin nggak stres, benar nggak? Ada hubungan negatif antara merokok dan kualitas hidup. Artinya apa? Semakin banyak merokok, kualitas hidupnya semakin rendah. Semakin turun. Tuh, berarti benar nggak mengurangi stres? Kagak. Depresi atau stres bikin merokok malah makin bikin stres. Jadi kenyataannya benar gak sih mengurangi stres? Ya enggak juga. Ini kata penelitian ya teman-teman ya. Semakin banyak, nah ini ya jumlah rokok yang dihisap. Nah berhenti merokok secara signifikan meningkatkan kualitas hidup.
Nah, kalau ada yang bilang sebat dulu skui gitu ya, nggak usah gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah diikutin. Nah, itu kalau rokok Kak gitu ya, kata anak zaman sekarang itu kan kalau rokok. Nah, kalau misalkan yang lain Kak, dia masih nawar ya, dasar anak remaja, anak pemuda biasanya suka nawar. Ini apa teman-teman? Ada yang tahu lagi. Nggak apa-apa, bener nggak apa-apa. Apa? Shisha, oke. Ini sebenarnya dari, kalau kakak nggak salah dari Eropa Timur atau arah Timur Tengah gitu ya teman-teman ya. Jadi arah Maroko atau orang-orang Turki, mereka suka banget nge-shisha gitu ya. Dulu kakak sekolah di sekolah Turki, abi-abinya, abi itu kayak kakak pembina tapi yang laki-laki, mereka tuh akan dalam beberapa minggu itu mereka bakal keluar bareng-bareng yang cowok-cowok, cari semacam kayak warung shisha gitu ya. Mereka nge-shisha karena ya itu kegiatan mereka di sana gitu ya. Yang mereka nggak bisa tinggalin. Ini apa? Baik, kok Philip tahu? Nggak apa-apa. Oh bukan, oh David. Oh, nggak apa-apa ya, tahu kan nggak masalah ya teman-teman. Ini namanya vape. Nah ini juga ada kebiasaan, teman-teman tahu ini? Itu bawang goreng gitu. Bukan, ya bukan. Ini tembakau dilinting sendiri. Ada kakak kenal teman kakak sendiri, dia barista, pekerjaannya sehari-hari barista. Dia ngelinting sendiri. Katanya lebih enak rasanya, ya terserah, itu kebiasaan dia gitu ya, kakak nggak ikut-ikut. Menurut teman-teman berarti kalau pakai rokok nggak boleh nggak alternatifnya pakai yang lain? Nggak boleh, oke. Aku lihat Zevanya geleng-geleng. Kenapa Zevanya kok nggak boleh? Bahaya mungkin. Bahayanya kenapa? Sama aja bikin kecanduan. Sama aja bisa bikin kecanduan. Aku lihat kamu juga geleng-geleng. Kenapa geleng-geleng? Bahayanya sama aja. Betul, bahayanya sama aja. Kata siapa Kak? Jadi nggak boleh juga, sama aja. Bahayanya di mana? Nih ya, ini jurnal dari Cleveland Clinic Journal of Medicine tahun 2019. Penelitiannya sahih karena masih 5 tahun terakhir ya. Vaping, the new wave of nicotine addiction. Jadi gelombang baru dalam tanda kutip kecanduan nikotin. Di sini dijelaskan bahwa vape pens, jadi dia sebut alat vape-nya itu vape pens, kayak pena gitu kan. Terdiri dari consist of similar elements atau elemen yang mirip tapi gak selalu sama takarannya dengan rokok yang conventional cigarette. Itu kayak rokok pada umumnya. Jadi sebenarnya kandungannya juga sama. Begitu kakak buka kandungannya apa? Kandungannya apa Kak? Kok nggak muncul? Bentar ya. Nah ini dia ya. Nah ini kandungannya. Kandungannya terdapat pada e-liquid aerosol atau cairannya vape itu ya. Disebutnya e-liquid aerosol. Di situ ada yaitu ya propanediol glikol, gliserin, toluen. Toluen itu biasanya ada pada lem. Jadi sama aja kayak ngelem gitu ya teman-teman ya. Aseton, ada karsinogeniknya juga menyebabkan kanker, karsinogenik itu. Terus di dalam situ juga ada tar. Jadi ya sama aja. Di situ kan bahan-bahan yang menyebabkan nantinya akan menyebabkan gangguan kesehatan seperti kanker, seperti gangguan paru-paru tadi. Yaitu juga didapatkan pada vape. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah di situ disebutkan bahwa jumlahnya itu gak tertakar. Dalam artian gak ada orang yang bisa memformulasikan seberapa banyak bahan-bahan itu ada pada vape gitu ya. Jadi kalau dibilang alternatif, apakah alternatif? Ya enggak juga ya, kalau lebih banyak sama aja dong ya kan. Dan di sini disebutkan yang lebih parah lagi, tren di Eropa, ya kakak harap nggak kesini gitu ya tren ini. Tahun 2018 didapatkan bahwa 10% college students, berarti mahasiswa ya, mahasiswa reported vaping marijuana. Tahu marijuana? Marijuana itu kayak semacam ganja ya teman-teman ya. Ini mohon maaf ya, ini katanya penelitiannya seperti itu. Jadi banyak dimasuki bahan-bahan yang narkotik dan psikotropika. Dan efeknya pasti macam-macam, kecanduan, jadi kayak semacam nge-fly gitu ya. Dan ya pastinya merusak fungsi saraf juga gitu. Jadi ya sama aja bahayanya. Oke, itu tentang merokok ya teman-teman ya. Sekarang kita ke pembahasan kesehatan yang kedua, yaitu adiksi gawai atau gadget
addiction. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan gawai? Jadi apa sih yang termasuk dalam gadget gitu ya? Gadget itu atau gawai itu adalah peranti elektronik atau mekanik dengan fungsi praktis. Ini kakak ambil dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi bisa kakak simpulkan kalau dia bilang peranti elektronik, alat-alat elektronik, berarti semua yang punya mesin di dalamnya, punya layar di dalamnya, apapun bentuknya, bisa kita kategorikan sebagai gawai. Teman-teman bisa kasih contohnya gawai apa aja? Laptop, oke. HP, PC. Terus? Oh TV bisa, oke, apa lagi? Komputer, ya PC, rakit PC dulu ya. Apa lagi? Tablet, ya benar, tablet ya. Nah, kenapa sih dengan adiksi gawai gitu ya teman-teman? Ini dampaknya. Apa sih dampaknya kecanduan gawai? Yang pertama, kekurangan gangguan kemampuan sosial. Jadi karena terlalu sering main HP gini, terus nunduk, terus kemampuan sosial, kemampuan kita berinteraksi sama orang lain jadi terganggu. Banyak anak sekarang ini yang kakak temukan kasus di poliklinis ya, di poli, yang kakak sering temukan adalah anak-anak dengan speech delay. Teman-teman tahu speech delay? Tahu? Ada yang tahu? Terlambat bicara. Setelah dicari-cari penyebabnya, ternyata dari kecil kalau nangis dikit gitu ya, dikasih gadget. Itu permasalahannya. Nantinya jadinya speech delay. Nah, speech delay ini ada yang bisa nanti pakai speech therapy membaik, tapi bisa memburuk. Akhirnya jadi kemampuan berbicaranya terganggu. Nah, ini ya teman-teman ya dampaknya. Selain itu bisa gangguan mood, karena apapun yang terjadi di sosial media saat ini nggak bisa kita prediksi. Teman-teman misalkan, contohnya siapa ya? Cesa misalkan, Francesca. Misalkan upload foto apa misalkan ya? Menang kejuaraan renang, woy. Kakak taunya kamu renang soalnya ya. Kakak kurang tahu kegiatanmu yang lain. Kamu upload berenang misalkan, wah kejuaraan menang, dapat medali gitu ya. Terus ada nggak yang bisa mengendalikan temanmu untuk nggak komen yang jelek-jelek? Ada yang bisa mengendalikan? Privasi, oke. Berarti kita harus jaga privasi kita sendiri. Tapi kenyataannya kalau kita upload, ada nggak yang bisa menghalangi temanmu nggak komen jelek? Bisa aja kan dia komen jelek. Nah, itu yang nantinya akan bisa menyebabkan gangguan mood atau suasana atau rasa hati. Karena melihat komen yang jelek, melihat konten yang abusive, melihat konten yang katanya anak zaman sekarang triggering gitu ya teman-teman ya, memicu untuk timbulnya gangguan mood. Terus juga tindakan ekstrim dan melanggar aturan. Berapa kali kita lihat demi bikin konten video TikTok ya, nih kakak sebut mereknya lagi TikTok gitu ya. Ya kita lihat gitu kan fenomenanya, mereka melanggar aturan, ada yang lompat pagar dan segala macam gitu ya, trespassing hanya demi konten. Nah, itu dia ya. Terus juga ada gangguan penglihatan. Nah, selain itu ada gangguan tidur, sulit konsentrasi, rasa lelah berkepanjangan, karena kalau lihat sosmed biasanya posisi kita atau postur tubuh kita itu akan sama terus seperti ini ya. Akhirnya sering banget kaku leher dari belakang sini sampai pundak, sampai di punggung bagian bawah. Jadi itu yang nanti akan sering dihadapi. Nah, ini jurnal lagi, jurnal Nepal Health Response, ini aku nggak tahu namanya. Pokoknya dia jurnal dari Nepal ya. Kakak kenapa jauh amat kak carinya dari Nepal gitu ya? Ya karena kakak lihat kondisi geografis kita mirip, kondisi negara kita mirip sama di Nepal. Di sini disebutkan tentang penelitian internet addictions and associated factors among undergraduates. Jadi pada anak-anak mahasiswa S1 didapatkan bahwa ini alarmingly high proportion of participants, jadi 73% dari peserta surveinya ditemukan kecanduan pada internet. Nih ya, yang kakak kasih garis biru. Alarmingly high proportion of participants were found addicted to internet. Jadi mereka kecanduan internet. Di situ disebutkan proporsinya ada yang sedang, ada yang moderate,
tengah-tengah gitu ya, sama ada yang severe sampai parah. Nah, ini ada studi lagi, Family Medicine Primary Care. Di situ disebutkan 82,42% peserta atau mahasiswa di situ came out to be poor sleeper. Poor sleeper itu apa? Ini nih, poor sleepers. Apa? Poor sleepers. Kurang tidur atau kualitas tidurnya buruk. Berarti ini kata penelitian ya, bukan kata kakak ya. Kata penelitian seperti itu. Nah, ini adalah salah satu mekanisme yang kakak temukan menarik ya di dalam jurnal itu. Jadi dia menyebutkan bahwa game addiction, kecanduan game, itu yang menyebabkan ini ya, peer pressure. Peer pressure itu tekanan dari temennya, kemudian social networknya jadi buruk. Kompulsif itu apa? Dia tuh cenderung bereaksi cepat terhadap sesuatu, tapi kadang seringkali reaksinya itu ngaco, ya. Jadi bereaksi cepat tapi reaksinya itu agak nggak terkontrol gitu ya teman-teman ya. Itu menyebabkan apa nih? Stres gitu ya, stres. Stresnya akhirnya menyebabkan dia butuh escape, butuh healing gitu ya. Anak zaman sekarang healing. Emang sakit apa gitu ya? Healing mulu. Akhirnya healingnya ke game. Di game makin stres, balik lagi ke game. Akhirnya ini jadi mata rantai yang nggak bisa diputus. Nah, itu problemnya zaman sekarang kayak gitu. Nah, screen time. Ada yang pernah tahu screen time? Screen time ini adalah metode untuk kita mengukur seberapa kecanduan kita sama gadget. Nah, screen time itu tidak lebih dari 3 jam per tahun, enggak ya? Agak stres ya, 3 jam 1 tahun cuman pegang HP gitu ya. 3 jam per hari. Teman-teman di sini 1 hari bisa pegang HP-nya berapa lama? Oh, 6 hari. 1 hari bisa pegang HP-nya 6 hari. Oke. Ada lagi? Kamu berapa jam pegang HP 1 hari? 1 jam. Wah, oke, good case ya. Enggak tahu. Siapa lagi ya jadi korban? Nah ya Kak. Berapa jam kau pegang HP? 2 jam, 3 jam? Oh, enggak tahu. Oke. Tidak lebih dari 3 jam harusnya. Nah, ini adalah salah satu fitur HP-nya kakak, yaitu menghitung screen time. Teman-teman bisa lihat screen time-nya kakak ya di situ ya. Kakak akan jujur di sini. Berapa jam? 6 jam 42 menit. 2 kali lipat dari 3 jam dari batasnya. Gimana sih ini kakak yang nyampein, tapi kakak juga lebih Kak gitu ya. Ya, kenyataannya anak-anak zaman sekarang pun pegang HP, pegang gadget ya sekitar segini, 6 jam. Oke, kita breakdown. Kok lama banget sih Kak 6 jam? Kita buka mata bangun pagi. Bangun pagi yang dicari pertama? Oh Tuhan, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, mencari Tuhan dulu saat teduh. Wah kakak suka ini. Tapi kenyataannya saat teduhnya pakai HP gitu teman-teman ya. Jadi kita biasanya suka cari HP dulu gitu ya. HP dulu, oke main HP 1 jam, habis itu sekolah. Di sekolah nggak buka HP sama sekali. Oh nggak boleh, ada yang sekolahnya nggak boleh. Oke bagus, itu biar bisa fokus ya. Tapi ya pasti ada yang nyolong-nyolong bisa main HP. Ya 2 jam lah ya di sekolah. Pulang pegang HP 2 jam lagi gitu ya. Mau bobo 3 jam, totalin semua. Ada 6 jam? Ya lebih ya teman-teman ya. Nah kecanduan seperti itu tuh yang kita sering kali nggak rasakan. Perlahan-lahan tambah banyak gitu ya. Kakak sendiri sering banget sebenarnya ini nggak boleh ya, tapi nyolong-nyolong pegang HP karena apa? Kadang konsul itu nggak bisa berhenti gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak sering kali dikejar-kejar lewat HP. Jadi ya mau nggak mau akhirnya buka HP gitu. Konsul ke spesialis juga pakai HP, ngetik di HP. Jadi ya mungkin itu yang bikin screen time-nya kakak jadi meledak gitu ya, banyak banget. Nah yuk kita sama-sama belajar, teman-teman juga, kakak juga, mengurangi kecanduan gawai. Nah, ini adalah metode yang kakak mau ajarin ke kalian, yaitu rule of 20 tuh apa bahasa Inggrisnya teman-teman? Rule of 20. Nah, rule of 20 ini salah satu cara yang diajarkan American Optometric Association atau AOA untuk mencegah terjadinya eye strain atau lelah mata, yaitu dengan mengambil 20 detik
break atau istirahat 20 detik dari layar apapun setiap 20 menit sekali dengan cara melihat jauh sejauh 20 kaki. Jadi 20 20 20. Istirahatnya setiap 20 menit. Istirahatnya lamanya 20 detik, ngelihat sesuatu yang jauhnya 20 kaki. Oke, gampang kan ya? 20 20 20 ya. 20 kaki itu sekitar 6 meter. Jadi teman-teman ngelihat di luar jendela bisa ke yang ijo-ijo 6 meter gitu ya. Ngelihat ke arah lapangan. Apapun pokoknya kalian lepas dari HP kalian setidaknya setiap 20 menit selama 20 detik ngelihat sesuatu yang jauh 6 meter. Gampang kan? Take home message-nya apa? Nah, ini. Kita bakal baca lagi firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 23. 1 Korintus 10 ayat 23. Oke. Jadi kata firman Tuhan, segala sesuatu boleh apa enggak boleh? Boleh. Kita sebagai individu yang diciptakan Tuhan bebas menentukan, tapi sebagai anak Tuhan, ya, ini sebagai anak Tuhan, kita harus bisa membedakan mana yang berguna dan membangun, mana yang bisa bermanfaat buat tubuh kita, mana yang enggak. Teman-teman mau kecanduan game, ya silakan. Teman-teman mau pakai HP-nya 24 jam sehari, ya monggo. Tapi apakah semua itu membangun? Enggak juga. Apakah semua itu memuliakan Tuhan? Ya belum tentu juga. Nah, ayo kita sebagai anak Tuhan sama-sama cari, sama-sama teliti apa yang kira-kira bisa buat hidup kita lebih memuliakan Tuhan. Satu lagi, di Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Oke. Tetapi orang-orang yang apa teman-teman? Menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mungkin teman-teman saat ini merasa nggak bisa berdaya lepas dari kebiasaan lama. Kakak nggak tahu kebiasaan lama yang dimaksud di sini apa. Mungkin kalau teman-teman kecanduan gawai, mungkin kebiasaan makan sesuatu yang nggak bergizi ya, cilok-cilor, cici yang lain gitu ya. Mungkin teman-teman punya kebiasaan ngelawan orang tua atau mungkin punya kebiasaan ya apapun ya teman-teman ya yang teman-teman rasakan ini nggak berkenan sebenarnya, tapi aku nggak punya kuasa untuk lepas dari situ. Firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita semua bahwa kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita dapat kekuatan baru untuk kita melawan semua kebiasaan-kebiasaan lama yang harusnya kita tinggalkan. Oke. Firman Tuhan sampai di sini. Nah, thank you healthy teens, happy teens gitu ya. Ya kita sama-sama yel-yel lagi ya, biar pada bangun. Tadi kakak lihat banyak yang gitu, yang lihat jurnal semua gitu ya. Yuk, sama-sama kita pakai ini ya, nggak usah berdiri, nggak apa-apa di tempat aja. Healthy teens, happy teens tadi ya. Oke ya, sama-sama ya. Kakak hitung ya, 1, 2, 3. Healthy teens, happy teens. Sekali lagi. Healthy teens, happy teens. Oke, teman-teman. Sekarang teman-teman kakak buka ruang kesaksian enggak ya teman-teman? Kakak buka ruang pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang kesehatan. Topik apapun. Oh, silakan. Oh, sangat semangat. Iya, silakan. Aku dengar kalau sudah merokok itu kayak membuang ke merokok kayak pentingnya ya sudah stop merokok. Aku dengar kalau sudah merokok itu harus nge-vape. Itu benar atau tidak? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Tepuk tangan yuk buat teman kita. Oke. Benar nggak kalau misalkan habis selesai mau berhenti merokok harus nge-vape dulu baru bisa berhenti gitu ya? Kenyataannya enggak ya. Yang kakak temukan, ini mungkin kakak nggak sertakan jurnalnya, yang kakak temukan di lingkungan kakak, begitu mereka memulai vape, mereka akan lebih jatuh cinta, lebih kecanduan sama vape.
Dan efeknya nanti bakal lebih parah. Ini kakak nggak sertakan ya, kakak lupa. Ada hasil CT scan-nya dada orang yang nge-vape dan itu jelek banget ya untuk kita yang ngelihat di medis itu ya ampun bisa gitu ya, jelek banget hasilnya. Dan apakah benar harus berhenti dengan cara seperti itu? Sebenarnya merokok itu kata teman-teman kakak ya yang cowok-cowok ya, kakak sendiri nggak pernah coba jujur aja, nggak ada rasanya teman-teman, nggak ada rasanya. Cuman apa sih, mulut itu bisa gerak terus sehingga dia itu kayak punya sesuatu untuk mengalihkan dari fokusnya dia yang awal. Contoh, misalkan mereka misalkan lagi ngerjain project gitu ya, kan jenuh ya. Begitu mereka ngerokok sebentar, itu yang membuat mereka bisa take a break atau istirahat dari apa yang mereka kerjakan. Jadi sebenarnya apakah harus escape-nya itu dengan merokok? Enggak juga. Bisa diganti pakai makan, bisa diganti pakai ngemut permen. Ada beberapa yang berhentinya pakai ngemut permen, ya kan? Ada juga yang misalkan dia punya kegiatan lain, ya intinya selain merokok. Tapi kalau menggantikan rokok dengan sesuatu yang lebih berbahaya, ya itu nggak apple to apple ibaratnya ya. Ya nggak ini ya, perbandingannya jadi lebih buruk gitu ya. Jadi berhentinya tidak harus lewat vape, tapi bisa dengan kegiatan-kegiatan lain yang digunakan untuk selingan selagi mengerjakan aktivitasnya. Sudah cukup jelas? Oke. Ada lagi yang mau tanya teman-teman tentang kesehatan apapun? Boleh. Iya, silakan. Rokok kan membahayakan tubuh, tapi kenapa banyak rokok masih dijual? Wah, pernyataan ini filosofis sekali teman-teman. Rokok kan berbahaya, kenapa rokok tetap dijual gitu ya? Gacha game kan bikin kecanduan, kenapa gacha game tetap dijual? Top up kan bikin kita kecanduan game, kenapa tetap ada top up di Indomaret gitu ya teman-teman? Ya segala sesuatu yang kakak kalau jawab itu ya bisa nanti merambahnya ke banyak hal ya, ke pita cukai, ke bea rokok dan segala macam ya teman-teman. Tapi yang bisa kakak jawab simpel untuk kalian supaya nggak merambah kemana-mana adalah segala sesuatu yang buruk itu akan bakal terus ada di dunia ini, ya kan? Kakak pernah baca firman, kakak agak lupa bunyinya seperti apa, tapi intinya firman Tuhannya bilang bahwa ilalang sama benih gandum itu akan dibiarkan tumbuh sama sampai pada masa penuaian atau masa panen, baru bisa kita bedakan ilalang sama benih gandum. Nah, kita mau jadi yang mana? Ilalang, rumput yang nggak berguna, atau kita mau jadi benih gandum? Nah itu. Jadi kembali lagi tentang pilihan. Rokok itu bakal terus ada, bakal terus dijual intinya teman-teman. Karena kalau nggak dijual, akan ada banyak orang, akan ada banyak organisasi yang akan dirugikan. Intinya gitu. Tapi ya akan terus dijual, pilihannya tinggal ke kita. Kita mau beli apa enggak? Kayak gitu. Karena nggak ada yang memaksa kita harus beli rokok sebulan 15, nggak ada gitu ya. Jadi pilihannya di kita. Kita mau beli sesuatu yang nggak berguna itu atau enggak? Gitu. Ada lagi teman-teman pertanyaannya? Silakan. Tentang kesehatan yang lain boleh. Hoax apa yang pernah kalian dengar? Bener nggak sih kak minum jamu bikin kita makin cantik, kulitnya makin mulus gitu? Ada nggak? Boleh. Tanya aja. Silakan. Apapun, sebizar apapun boleh ditanyakan. Bener gak sih kak kita tuh harus punya kebiasaan biar nanti mohon maaf ya menstruasinya lancar gitu? Ada, kakak pernah dapat pertanyaan kayak gitu ya? Aneh tapi ya ada yang percaya ternyata ya. Ada gak? Silakan. Apa. Gak apa-apa, tanya aja. It's okay, gak apa-apa. Seaneh apapun yang ada di pikiran kalian, silakan. Gak apa-apa, ditanyain aja boleh, silakan. Kan kita untuk meredakan sakit pada saat mens itu kan kadang ada yang mengusulkan minum kiranti, tapi katanya orang dulu itu tidak boleh. Yang benar yang mana kak? Iya, Thank you pertanyaannya. Ini buat cewek-cewek ya, mumpung banyak cewek-cewek yang datang. Kakak mau ingetin bahwa kata-kata menstruasi atau mens itu bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang salah untuk dibicarakan. Karena semua perempuan, hampir semua, akan mengalami menstruasi pada waktunya gitu ya. Nah,
Banyak banget problematika pada menstruasi, termasuk salah satunya itu ya, kram perut atau muscle cramp pada saat menstruasi atau kita sebut dysmenorrhea. Dysmenorrhea itu adalah sesuatu yang normal, kita rasakan. Gak nyaman. Kalau misalkan kita sudah gak kuat menerima sakitnya, boleh untuk minum minuman yang bisa meredakan sakitnya. sorry. Bisa. Kiranti, kakak jadi sebenarnya ikut kamu ya. Ya merek apapun itu untuk yang bentuknya jamu untuk diminum boleh. Asalkan memang kalau yang jenis itu yang kamu sebutkan itu kalau kakak nggak salah itu dia sudah termasuk ke dalam golongan herbal yang terakreditasi kalau nggak salah. Jadi kayak herbal yang emang kandungannya sudah dipercaya baik, maka dia bisa dijual umum. Itu boleh, nggak apa-apa. Kalau pada beberapa orang tertentu membantu, itu boleh diminum. Pakai obat painkiller, boleh nggak Kak? Spasmina lah ya atau apapun itu, boleh. Kalau memang udah nggak ketahan. Tapi catatannya, kalau sakit dysmenorrhea itu sudah sampai nggak tertahan, sampai ada teman-teman pernah notice nggak teman-temannya ada yang suka pingsan-pingsan gitu kalau misalkan pas lagi waktunya, ada kan yang sampai kayak gitu kan, sampai pingsan, sampai keringat dingin, sampai lemes banget nggak bisa ngapa-ngapain berhari-hari. Nah itu yang sebenarnya perlu diperiksa kan, apakah memang itu benar-benar dari menstruasi ataukah seringkali yang menyertai seperti itu adalah endometriosis, yaitu tumbuhnya endometrium atau lapisan luar dinding rahim, lapisan dalam dinding rahim di organ-organ selain organ kewanitaan. Bisa tumbuh di usus, kakak pernah temukan, bisa tumbuh di oviduct atau tuba fallopi, bisa tumbuh di ovarium, dan itu kalau meluruh bersama-sama sakitnya sakit banget gitu. Jadi memang harus diperiksakan kalau misalkan memang berlebihan. Tapi untuk meredakan itu selama bisa pakai obat nyeri, pakai minum herbal itu selama yang terakreditasi tadi ya, itu boleh. Cukup menjawab? Oke. Ada lagi pertanyaan? Apapun, seaneh apapun boleh, nggak apa-apa. Kakak sudah sering menerima pertanyaan medis yang aneh. Ada? Sambil menunggu waktu kakak mau cerita ya, pertanyaan medis aneh. Kakak tuh pernah terima pasien di poli waktu itu. Pasiennya ibu-ibu umur 43 tahun. Kakak nggak sebut identitasnya ya, jadi nggak salah, nggak apa-apa. Ibu itu bilang ke kakak sakit perut. Sakit perutnya itu sakit banget dok, sakit banget gitu. Setelah tak gali-gali, nggak ada diare, nggak ada apa, terus sakitnya kenapa gitu ya. Teman-teman tahu kenapa? Saya itu dok, baca di internet dok, 1 sendok biji pepaya, teman-teman tahu biji pepaya? Itu bagus kalau ditelan langsung. Kakak waktu itu langsung, hah? Sebenarnya nggak boleh teman-teman, nggak boleh banget. Tapi kakak baru tahu seaneh itu tuh di depan kakak itu hari itu. Dia makan 2 karena katanya 2 kali lipat lebih bagus. Bu, khasiatnya buat apa bu? Tak tanya gitu kan? Nggak tahu. Jangan dong. Masa cepat ke surga? Jangan dulu ya. Dia bilang nggak tahu dok. Pokoknya kata internet. Khasiatnya bagus aja gitu. Waduh, waktu itu kakak bener-bener gimana ini Tuhan, ini kalau ileus aku harus apa gitu. Karena bahayanya memasukkan sesuatu yang seharusnya bukan makanan ke dalam perut kita, nanti takutnya ususnya itu kayak nyerah gitu loh teman-teman. Ususnya tuh berhenti mandek, akhirnya jadi sumbatan. Nah, bingung lah kakak gitu ya. Kakak kasih obat, ibunya nggak kembali lagi gitu ya teman-teman. Jadi kakak bertanya-tanya, ini nggak apa-apa. Tapi ya semoga nggak apa-apa gitu ya, karena ya memang tanda-tanda untuk ke arah ileus tadi belum ada, masih bisa kentut, masih bisa maaf BAB, masih bisa lain-lain gitu ya. Cuman itu kakak mau kasih tahu ke teman-teman, itulah bahaya internet. Nggak semua yang kalian temukan di internet, topik-topik yang kesehatan katanya itu nggak selalu semuanya benar. Jadi harus disaring dulu. Cari sumber yang sahih, tanya sama ahlinya ya. Kakak selalu pesenin kalau misalkan ada topik kesehatan yang mau kalian tahu apapun, hubungin kakak nggak apa-apa. 24 jam 7 ya, 24/7 kakak buka HP kakak untuk semua yang mau konsul tentang apapun for free. Barangkali kaget, nanti berapa bayar? Enggak, for free. Kakak sediakan platform kakak ya, kakak kalian bisa cari, tanya
Ya, nggak usah sungkan-sungkan nanya hal apapun. Kakak sudah pernah mendengar hal seaneh apapun ya, itu tadi contohnya ya teman-teman ya. Dan ya nggak masalah kakak jawab. Ya, ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Oh boleh, mau. Oke. Kan beberapa orang itu kan ada yang kecanduan dengan rokok karena zat nikotin. Kalau misalnya udah kecanduan, itu tahap selanjutnya kalau biar bisa melepas dari rokok itu gimana? Ada yang bilang rehabilitasi. Cuman kalau misalnya dari rehabilitasi, apakah pengguna tersebut bisa merokok kembali atau kembali lagi ke tabiat yang awal atau gimana? Oke, thank you. Jadi apa yang harus dilakukan untuk kalau misalkan mau berhenti rokok? Sebenarnya di Indonesia sudah ada hotline berhenti merokok. Di bagian bawah dari rokok itu biasanya ada hotline berhenti merokok. Kakak pernah iseng hubungi hotline-nya dan beberapa hotline yang dicantumkan tidak aktif. Sayangnya di Indonesia masih seperti itu. Maka apa yang bisa dilakukan untuk berhenti merokok? Tadi, yang pertama bisa dicoba sendiri untuk mengalihkan ke hal lain, dalam artian makan permen ataukah nyemil. Itu masih lebih, iya, makan menyemil berlebihan juga nggak boleh sih Kak, benar. Cuman kan masih lebih baik daripada rokok. Itu boleh dicoba dulu. Bisa konsultasi ke ahlinya, ke psikiater, ke psikolog, ke terapi rehab, itu ada yang menyediakan untuk berhenti merokok. Tapi ya memang apakah itu jaminan untuk nggak kembali lagi? Nggak juga. Dan yang kakak lihat, kalau misalkan, ini pengalaman ya, nggak tahu sahih atau tidak, valid atau tidak, kalau keinginan berhentinya itu dari orang lain, dari pacarnya yang bilang, kamu berhenti merokok po, gitu. Atau dari orang tuanya, nah nggak usah beli rokok lagi. Itu biasanya tidak akan bertahan lama berhentinya, kalau nggak dari dirinya sendiri. Jadi yang kakak tahu seperti itu, bisa dicoba sendiri dengan mengganti itu tadi, terus menghubungi ahlinya, bisa lewat psikiater atau psikolog, atau ke hotline berhenti merokok, atau ke rehab, bisa. Gitu ya, cukup menjawab? Oke, thank you. Ada lagi? Oh iya, boleh. Permisi, Kak, pakai tangan kiri. Ya, silakan. Alkohol yang ditambahkan ke minuman yang kayak minuman miras gitu, apakah aman buat tubuh? Oke, apakah alkohol? Kita merambah ke topik alkohol ya teman-teman ya. Thank you pertanyaannya. Alkohol itu apakah aman bagi tubuh? Yang dimasukkan ke dalam minuman itu untuk jangka pendek, dosisnya aman. Makanya mereka bisa lolos untuk dijual. Tapi Philip, tapinya ini yang bahaya ya. Kakak sering kali temukan, ini bukan di Indonesia ya, tapi di luar. Kakak pernah ketemu sama teman kakak yang student exchange dari Azerbaijan. Teman-teman tahu Azerbaijan nggak? Kakak juga baru tahu ada negara namanya Azerbaijan waktu dia exchange ke sini gitu ya. Teman kakak itu bilang, namanya Hans. Si Hans itu bilang ke aku kalau di luar negeri sirosis hati atau pengerasan hati jadi jaringan parut, kayak jaringan luka, itu namanya sirosis. Itu kalau di luar negeri lebih banyak terjadi dan lebih parah karena yang ditanyakan Philip, karena alkohol, karena kecanduan alkohol. Di sana mereka akan cenderung melakukan apapun, minum habis makan ya pakai wine gitu ya, apa dikit minum pakai ya apapun itu jenisnya gitu ya. Dan itu ternyata efeknya juga jauh lebih parah, sirosis hati itu tadi. Itu efek yang paling sering terjadi kalau pada peminum alkohol. Jadi ya sama aja sebenarnya, kalau bisa dihindari ya dihindari saja gitu ya. Tuh Philip, kalau ditanyakan aman untuk jangka pendek ya nggak apa-apa ya kan, akhirnya bisa dijual gitu kan. Tapi efek jangka panjangnya itu yang kita takutkan. Sip. Ada lagi? Masih ada waktu? Tanya aja, nggak apa-apa. Sudah? Enggak apa-apa, Kezia mau tanya? Oh enggak. Oh ya, boleh, silakan. Koma itu apa ya Kak? Koma. Oke. Koma itu suatu kondisi seseorang kehilangan kesadarannya untuk waktu yang singkat ataupun waktu yang panjang. Penyebabnya banyak.
dan ya kondisinya sulit gitu. Jadi penyebabnya macam-macam, bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Itu ya. Ada lagi? Jangan diketawain, nggak apa-apa. Mau nanya kan nggak apa-apa, aman. Ada lagi, teman-teman? Nggak apa-apa, boleh. Nggak apa-apa, tanya aja. Daripada ntar di rumah nggak bisa tidur. Iya toh, nggak apa-apa. Daripada ntar nggak bisa tidur. Enggak? Oh enggak. Oke. Oh iya boleh. Ada nggak dampak buruknya kalau orang misalnya menjual salah satu organnya, misalnya kidney? Iya. Misalnya kidney buat beli iPhone 14. Oh enggak juga ya. Thank you pertanyaannya. Ada nggak Kak efeknya berbahaya kalau misalkan orang jual ginjalnya? Yuk kita berlogika sama-sama ya. Jual ginjal 1 buat beli iPhone 13, ginjal satunya buat iPhone. Itu meme-meme yang lagi rame sekarang kan, kayak gitu kan ya. Satu ginjal satu ya, napasnya ntar setengahan gitu ya. Makin sulit lagi. Nah, apakah ada dampak bahayanya? Sekarang logika, yuk kita berlogika. Tuhan nyiptain kita ginjal punya berapa? 2 apa 3? Bener ta? 2 ta? Banyaknya. 2 ya. Harusnya Tuhan menciptakan kita itu dengan sempurna apa enggak? Sempurna toh? Berarti kan fungsinya ginjal 2 itu untuk mengampu tubuh kita semua toh harusnya. Nah dikurangin 1, ya gitu ya. Menurut kamu kira-kira bahaya enggak? Bahaya. Bahayanya apa Kak? Nah ini yang Kakak jelasin ya. Jadi kalau misalkan ginjalnya itu diambil 1 ya untuk beli iPhone gitu ya. Biasanya nanti bisa terjadi penumpukan racun di dalam tubuh kita. Karena salah satu cara pembuangan racun itu kan lewat urin, lewat kencing. Nah kencing itu yang bikin si ginjal. Jadi ginjalnya diambil, yang ngeluarin racun itu enggak ada. Sehingga bisa penumpukan racun di tubuh. Kalau misalkan orang-orang ginjalnya itu terganggu, bisa karena penyakit lama. Kalau yang karena beli iPhone Kakak belum tahu ya, jujur belum pernah nemuin. Cuman kalau yang karena penyakit lama, itu bisa nanti sampai terakhirnya cuci darah. Tempat kerjanya papanya Zevanya gitu ya. Ya kan di hemodialisa toh. Dicuci darah. Dan ya itu memang menyakitkan, capek, panjang. Setiap 1 minggu mereka harus cuci darah 2-3 kali dan itu capek. Gitu. Ya tapi itulah makanya penting banget buat kita ngejaga kesehatan tubuh kita. Jangan sampai apa yang sudah ada, apa yang sudah sempurna kita rusak pakai kebiasaan yang buruk. Tuh ya teman-teman ya. Oke, ada lagi? Oh ya boleh. Oh, ini peserta teraktifnya sudah ada. Ini silakan. Ciri-ciri perokok pasif itu apa, Pak? Ciri-ciri perokok pasif. Teman-teman saya mau minta teman-teman angkat tangan, ada enggak orang terdekat teman-teman yang ngerokok? Pasti ada, enggak masalah. Oke, thank you. Perokok pasif itu mereka-mereka yang menikmati asap rokok, menghirup asap rokok dari jarak yang dekat dengan artian tinggal serumah atau di lingkungan yang sama. Dan itu biasanya Philip enggak ada tandanya. Jadi enggak langsung muncul tandanya sekarang, enggak ada. Tapi nanti bakal muncul gejala-gejala yang seperti tadi ada di slide itu. Persis sama seperti dia merokok aktif. Nah, teman-teman pernah dengar enggak ini dulu slogan di buku lama, perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Benar apa benar? Salah, teman-teman. Logikanya, teman-teman ngerokok langsung dari sumbernya sama menghirup sisa-sisanya, mana yang lebih bahaya? Ya, logikanya yang aktif dong. Kenapa sih dibuat slogan? Itu sebenarnya slogan yang disalahartikan. Kenapa sih dibikin slogan seperti itu? Supaya terjadi yang namanya kontrol sosial. Maksudnya apa? Supaya kalian-kalian yang ada di sekitar perokok mengingatkan si perokok aktifnya karena kalian merasa terancam hidupnya. Gitu. Ngerti maksudnya ya? Jadi sebenarnya enggak, ya logikanya ya orang merokok langsung setiap hari sebal-sebul sama kalian di deketnya, mana yang lebih berbahaya?
Ya harusnya yang aktif gitu. Ya, oke. Baik, terima kasih banyak teman-teman pertanyaannya. Tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Yeay. Oke, kakak tutup firman malam hari ini, seminar kesehatan malam hari ini. Tuhan Yesus berkati teman-teman. Saya mau ajak teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menutup dengan doa firman. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat seminar kesehatan pada malam hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi. Kami ingin Tuhan Yesus menjadi remaja yang lebih memperhatikan kesehatan kami, tidak tertarik dengan hal-hal yang bisa merusak kesehatan kami. Ajari kami Tuhan, berikan kami kekuatan untuk kami boleh berkomitmen menjaga kesehatan kami ke depan, sehingga anak-anak remajamu, kami semua boleh mendapat masa depan yang cerah dan penuh dengan harapan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menutup firman Tuhan pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua yang berdoa. Haleluya, amin. Oke, kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Kita akhiri ibadah kita di malam hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam ini. Kami sungguh diberkati melalui firman dan pengayaan wawasan kami Tuhan mengenai kesehatan kami yang sudah disampaikan oleh Kakak Dr. Tamara di malam hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu sehingga kami semakin berhikmat, kami semakin cerdas, semakin bijaksana dalam kami menghargai kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan memberkati Kakak Dr. Tamara yang menjadi saluran berkat pada malam hari ini dan semua kami yang sudah belajar bersama-sama. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami naikkan doa kami secara khusus untuk teman-teman kami yang masuk dalam masa-masa PTS atau ulangan di sekolahnya masing-masing. Tuhan, Kau yang menolong, memberikan hikmat dan memberikan semangat untuk kami rajin belajar. Sehingga semangat kami dan hikmat Tuhan akan bekerja sama mendatangkan hasil yang baik bagi kami semuanya. Terima kasih Engkau memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami semua untuk kami dapat menjalani masa-masa ulangan dengan baik. Kami berdoa juga untuk teman kami yang berulang tahun ya Tuhan, Silo yang kemarin masuki usia yang ke-14. Kami bersyukur semua adalah berkat-Mu, dan Tuhan sendiri yang menambahkan kesehatan, kekuatan, hikmat yang dari Tuhan, kepandaian dan masa depan Silo ada dalam rancangan Tuhan yang indah. Terima kasih kami semua dalam setiap doa kami masing-masing, Tuhan yang menyertai memberkati kami. Demikian juga kami berdoa untuk pembangunan gedung gereja kami ya Tuhan yang saat ini sedang berjalan. Mari Bapak, Engkau yang lebih lanjut campur tangan, sehingga Engkau yang mengawali, maka Tuhan yang akan memampukan untuk menyelesaikan dengan baik, sehingga dapat dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih, kami yakin Tuhan, Engkau sedang mencukupkan segala sesuatu, dan Yahweh Jireh, Tuhan pasti menyediakan semuanya. Terima kasih, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah atau yang akan dibawa oleh teman-teman kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Tuhan yang memberkati persembahan ini sehingga semuanya kembali untuk memuliakan Tuhan. Dan sadarkan kami dapat memberi karena Tuhan terlebih dahulu memberi kepada kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat malam ini. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari Tuhan Kau sertai perjalanan kami hingga sampai tujuan dengan selamat. Dan pertemukan kami pada jam ibadah berikutnya, baik esok hari di hari Minggu ataupun di kesempatan ibadah yang lain, untuk kami dapat bersama-sama bersekutu memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, semua yang dilayani, semua yang melayani diberkati Tuhan. Sekarang teman-temanku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat rahmat anugerah dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus
menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Sama-sama kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, kasih.